Ingat ya, bahwa penipu terus berupaya untuk mengecoh dan menipu orang. Dengan tetap waspada, kamu dapat mengurangi risiko menjadi korban penipuan keuangan. Gak ada loh yang mau menjadi sasaran empuk para penipu. Untuk itu, kamu harus lebih pintar dari mereka. Gimana sih caranya terhindar dari tipu muslihatnya? Kalau uang bisa ngomong. Podcast literasi keuangan untuk pemula dari Bank Newcomers. Bersama saya, Ajeng Media Srikarinda dari Divisi Corporate Secretary di Bank Newcomers. Ada saja bentuk penipuan atau scam yang bisa mengancam kondisi keuangan seseorang. Banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kelengahan untuk mencari keuntungan dengan cara tidak halal. Untuk itu, kamu harus selalu waspada dan berhati-hati. Dalam podcast ini, kita akan bahas bersama mengenai bahaya penipuan yang merugikan dan cara menghindarinya. Terdapat berbagai bentuk penipuan keuangan yang perlu kamu waspadai. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama adalah pencurian identitas atau identity theft. Penipu mencuri atau menggunakan informasi pribadi kamu, seperti nama, nomor KTP, atau nomor kartu kredit untuk melakukan transaksi ilegal atau membuka akun baru atas namamu. Yang kedua, penipu kartu kredit. Penipu menggunakan informasi kartu kredit kamu untuk melakukan pembelian ilegal atau menyalahgunakan kartumu secara finansial. Yang ketiga, skimming kartu. Skimmer adalah perangkat ilegal yang dipasang pada mesin ATM untuk mencuri data dari kartu saat kamu menggunakannya. Yang keempat, penipuan investasi. Penipu menawarkan investasi bodong yang menjanjikan cuan tinggi dengan risiko rendah. Yang kelima, penipuan berkedok hadiah. Penipu mengklaim bahwa kamu telah mendapatkan hadiah besar, tetapi mereka meminta pembayaran terlebih dahulu sebelum hadiah diberikan. Yang keenam, penipuan perbankan online. Penipu mencoba mendapatkan informasi pribadi untuk login ke akun perbankan kamu melalui email atau situs web palsu. Ketujuh, penipuan phishing. Penipu mengirim email, pesan, telepon, atau situs web palsu yang tampak sah untuk menipu agar kamu memberikan informasi pribadi dan sensitif seperti kata sandi, kode OTP, nomor kartu kredit, dan informasi penting lainnya. Yang kedelapan, yaitu penipuan skema Ponzi. Ini adalah bentuk modus investasi palsu di mana keuntungan dibayarkan pada investor dari uang mereka sendiri ataupun dari uang yang dibayarkan investor berikutnya. Yang kesembilan, penipuan asmara. Penipu membangun hubungan romantis secara online dan kemudian meminta uang karena berbagai alasan, seperti keadaan darurat medis atau biaya perjalanan. Mereka nggak benar-benar berniat untuk ketemu langsung loh. Yang kesepuluh, ransomware. Penipuan lewat ransomware berbahaya yang dapat mengambil data penting, dan penjahat dunia maya meminta uang tebusan untuk menyerahkan datanya. Yang ke-11, social engineering. Ini adalah penipuan dengan cara memanipulasi sisi psikologis dari seseorang untuk mendapatkan informasi pribadi yang sifatnya rahasia. Gak ada loh yang mau menjadi sasaran empuk para penipu. Untuk itu, kamu harus lebih pintar dari mereka. Gimana sih caranya terhindar dari tipu muslihatnya? Yang pertama, waspadai komunikasi yang mencurigakan. Jika kamu terima email, pesan teks, atau panggilan telepon yang tidak diharapkan, periksa dengan cermat. Jangan klik tautan atau lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Yang kedua, cari tahu keaslian identitas. Saat menerima panggilan atau pesan dari pihak yang mengaku dari bank, perusahaan, atau lembaga pemerintahan, mintalah nama, nomor telepon, dan alamat email mereka, kemudian cari tahu keaslian informasi tersebut secara detail sebelum memberikan informasi pribadi kamu. Yang ketiga, hati-hati dengan informasi pribadi. Jangan pernah memberikan informasi pribadi atau keuangan seperti nomor KTP, nomor rekening bank, PIN, dan kata sandi kepada sumber yang tidak dipercaya atau melalui komunikasi yang tidak aman. Yang keempat,
Gunakan kata sandi yang kuat. Selalu gunakan kata sandi atau password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun online yang dimiliki. Aktifkan juga autentikasi 2 faktor jika tersedia. Yang kelima, rutin memeriksa laporan keuangan. Jika melihat transaksi mencurigakan atau tidak sah, segera hubungi bank atau penyedia kartu kredit. Yang keenam, hati-hati dengan tawaran terlalu bagus untuk dijanjikan. Waspadai sesuatu yang terlihat too good to be true jika sesuatu terlalu bagus atau menjadi kenyataan. Kemungkinan besar itu tidak benar ya. Hati-hati terhadap tawaran investasi atau pinjaman yang menjanjikan keuntungan besar dengan risiko rendah. Yang ketujuh, perbarui perangkat lunak. Pastiin perangkat lunak seperti antivirus dan anti-spyware di komputer selalu diperbarui ya. Ini dapat membantu melindungi virus berbahaya yang dapat digunakan oleh penipu untuk mencuri informasi pribadi. Yang kedelapan, jangan memberikan informasi di situs web yang tidak aman. Pastikan dulu situs web yang dikunjungi memiliki kunci gembok keamanan atau SSL yang menunjukkan bahwa koneksi aman. Jangan memasukkan informasi pribadi di situs web yang mencurigakan. Yang kesembilan, laporkan penipuan. Nah, jika kamu merasa telah menjadi korban penipuan atau mencurigai aktivitas penipuan, laporkan hal tersebut kepada bank, penyedia kartu kredit, atau otoritas penegak hukum setempat. Yang ke-10, edukasi diri. Terus pelajari tentang bentuk-bentuk penipuan keuangan yang baru dan tren terbaru dalam penipuan. Memahami informasi terkini adalah alat terbaik untuk melindungi diri, seperti mendengarkan podcast ini. Melaporkan kasus penipu keuangan sangat penting loh untuk membatasi kerugian dan mencegah aktivitas penipuan lebih lanjut. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan jika menjadi korban penipuan keuangan. Yang pertama, segera hubungi pihak bank. Jika kamu yakin telah terjadi penyalahgunaan pada rekening bank, kartu kredit, atau rekening keuangan lainnya, maka segera hubungi pihak bank. Ini bertujuan agar mereka dapat langsung membekukan akun untuk mencegah transaksi dan kerugian lebih lanjut. Apalagi jika ada modus penipuan yang mengatasnamakan bank tersebut. Segera laporkan agar ada tindakan dari pihak bank untuk mengklarifikasinya. Yang kedua, ajukan laporan ke pihak yang berwajib. Laporkan penipuan tersebut ke lembaga penegak hukum setempat dan berikan semua detail yang relevan kepada mereka dan ceritakan seluruh kronologisnya. Yang ketiga, dokumentasikan semuanya. Catat semua komunikasi dengan penipu, termasuk email, pesan teks, dan log panggilan telepon. Dokumentasi ini mungkin berguna loh untuk penyelidikan. Yang keempat, ubah kata sandi dan PIN. Segera ubah kata sandi, PIN, dan pertanyaan keamanan untuk semua akun, terutama berkaitan dengan keuangan. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun ya. Usahakan jangan sama. Ingat ya, bahwa penipu terus berupaya untuk mengecoh dan menipu orang. Dengan tetap waspada, kamu dapat mengurangi risiko menjadi korban penipuan keuangan. Jangan lupa untuk melaporkan penipuan kepada pihak yang berwenang agar orang lain tidak menjadi korban juga. Waspadalah, waspadalah. Kalau kamu punya tanggapan tentang penipuan keuangan dan cara mengatasinya, kamu bisa komen ya. Dan jika kamu merasa podcast ini bermanfaat, please like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya buat kamu yang menyimak di YouTube. Boleh juga loh kamu share ke keluarga atau teman-teman kamu yang mau belajar tentang literasi keuangan untuk pemula bersama Bank Newcomers. Saya Ajeng Media Sri Karinda, terima kasih untuk atensi kamu.